Boleh khotbah Bapak Ibu ya? Boleh PowerPoint-nya. Oke. Kita akan lihat cerita berikutnya sebentar saja, gak lama ya. Boleh? Multimedia. Peristiwa di Alkitab, cerita di Alkitab yang nanti kita akan foto dengan cerita di Perjanjian Lama kejadiannya, kita akan foto dengan Perjanjian Baru. Selalu demikian. Cerita Perjanjian Lama belajar untuk lihat dari posisi Yesus supaya kita mengerti kebenaran yang Tuhan mau. Ya, lihat pertama ceritanya. Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai 67. Ribka dipinang untuk Ishak maksud saya. Ya, pengalaman Ribka dengan Eleazar, tangan kanan dari Abraham. Ini pasal yang paling panjang di kitab di kitab Kejadian. Kejadian ada 50 pasal. Pasal yang paling panjang adalah pasal 24. Oke, sekarang lihat ke depan saja, tidak usah pakai handphonenya, lihat saya jelaskan. Ya, pasal ini menjelaskan tentang pribadi Ishak. Kalau kita kan suka berdoa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Suka dianalogikan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Jadi Ishak ini ceritanya nggak banyak. Cerita Ishak yang paling banyak waktu dia menikah dengan Rebeka. Bahasa Bataknya Rebeca. Nah, ya, Ribka. Nah, kita tahu bahwa dari rahimnya Ribka ini lahirlah dua bangsa yang besar. Siapa namanya? Esau dan Yakub. Esau ini menguasai daerah Yordania terus ke belakang, ke atas, ke Saudi Bapak. Bangsa yang besar. Yakub melahirkan 12 anak. Ya. Dan kita tahu dari salah satu anak Yakub nanti lahirlah juru selamat dunia. Siapa namanya? Yesus. Jadi lihat dari rahim Ribka ini lahir dua bangsa yang hebat. Ya. Nah, cerita tentang Ribka ini adalah proses waktu Ribka dipinang oleh Abraham. Waktu Abraham mengutus Eleazar tangan kanannya untuk mencari istri untuk anaknya Ishak dari kaum keluarga sendiri. Jadi gini, Abraham sudah merantau jauh ke tanah Kanaan. Dia kirim balik tangan kanannya Eleazar untuk mencari calon istri anaknya. Ya, karena kata Abraham harus yang satu suku, harus dari rumah bapakku. Tidak boleh dari bangsa yang lain. Artinya apa? Abraham paham tentang penyembahan berhala. Dia paham tentang iman yang salah. Makanya Kristen kita diajarkan kalau menikah dengan pasangan yang seiman. Seiman dalam Kristus. Bukan dalam rumah, dalam mobil. Bukan ya. Karena banyak seiman dalam rumah, mobil, jalan-jalan. Bukan itu. Seiman dalam Kristus. Ya, ditekankan. Tidak ada kawin campur, kata Abraham. Sama, kita juga mengajarkan. Nggak ada kawin campur dengan tidak beragama Kristen. Makanya dimenangkan, ditobatkan dan sebagainya. Jadi ini kebudayaan. Oke ya. Tidak boleh kawin campur yang bukan satu sukunya. Kalau orang suku kuat, orang Batak, pasti kalau mesti kawin dengan orang Batak. Gitu ya Ike ya. Tapi yang lain ya, supaya jelas bagaimana urutannya, berapa nomornya. Karena orang Batak menjaga itu. Orang Batak secara adat juga memegang keras, yang saya tahu. Ya, dengan seperti orang Yahudi. Nah, apa yang kita pelajari? Ribka ini seorang wanita. Dalam cerita Alkitab, setiap kali wanita ditampilkan, ketokohan wanita, maka wanita itu adalah mempelai wanita. Mempelai pria kita siapa? Mempelai wanita kita semua. Jadi kalau ada muncul tokoh wanita di Alkitab, itu melambangkan gereja sebenarnya. Kita adalah mempelai wanita. Kita adalah wanita. Bilang sama-sama kata, aku adalah mempelai wanita. 1, 2, 3. Aku adalah bagi Kristus. Nah, jadi Ribka ini cerita tentang gereja, tentang kita. Cerita tentang gereja paling banyak tulisannya. Karena apa? Karena gerejalah yang Tuhan lihat Bapak Ibu. Kami belajar sejarah gereja. Gereja itu mulai muncul sejak Yesus berfirman. Dan di atas batu karang ini aku akan membangun gereja. Umatku, jemaatku. Kata gereja dipakai di sana. Kejadian Matius pasal 16. Sebelumnya di perjanjian lama gereja itu tersimpan dalam rahim. Dalam kehendak, belum nyata. Ya, makanya dikatakan pakai kata khalifah, khilafah, halayak itu gereja. Ya, tetapi gereja baru mulai ditegaskan kembali pada saat Yesus ada di muka bumi dan gereja lahir pada saat Roh Kudus dicurahkan. Kisah pasal 2, disitulah gereja lahir. Jadi kitab Kisah Rasul itu adalah akte lahir gereja di muka bumi. So before that no gereja. Sebelum itu hanya dua bangsa. Yang pertama bangsa pilihan Tuhan, yang kedua orang fasik. Sejak Kisah Rasul pasal 2 muncullah yang ketiga yang namanya gereja. Kapan-kapan kita bahas panjang ini.
Ya, jadi kita itu mulai ada sejak kitab Kisah Rasul pasal 2. Waktu Roh Kudus dicurahkan, muncullah gereja. Zaman Allah Bapa bicara, ngomong dia. He speak. Bapa, Father, Abba, Father ngomong. Makanya ada audiensi dengan para hamba-hamba Tuhan dari mulai kitab Kejadian 1 sampai kitab Abraham. Ya, tapi setelah itu kita lihat bagaimana Yesus muncul, Allah Anak muncul, Allah Anak juga bicara. Yesus ngomong kepada orang banyak. Tetapi Roh Kudus juga mau bicara, tapi kan dia nggak punya. Makanya Roh Kudus penuhi setiap kita supaya mulut kita, katakan mulutku, dipakai untuk menyampaikan sesuatu. 1, 2, 3, dipakai untuk. Makanya Roh Kudus waktu dia turun di loteng atas, dia nggak buat dan otot tangan mereka jadi kekar, badan mereka six pack, nggak ada. Roh Kudus turun, yang dijamah yang mana? Lidah. Supaya kita bisa bicara. Makanya 2 Korintus 4:13, barang siapa memiliki roh iman yang sama, mereka akan berkata-kata. Makanya di gereja ini kita diajar untuk berkata-kata, untuk ngomong karena percaya. Bilang amin. Katakan, aku ngomong karena aku percaya. Itu konsepnya. Jadi Roh Kudus turun bagi kita supaya kita mulai berkata-kata. Apa yang kita katakan? Firman rema itu kita ngomongkan. Oke, kembali ke sini. Ya, Ribka di Pinang. Ini menariknya. Saya akan foto nanti dengan kisah perempuan Samaria. Lihat, Ribka itu, Abraham waktu dia utus Eliezer bilang, awas ya, kalau kau ambil dari Mesir tidak boleh, harus pulang ke rumah bapakku. Dan ketahuilah, kata Abraham, malaikat Tuhan menyertai engkau. Makanya bapak-bapak, doakan jodoh anakmu. Mami. Yang belum punya jangan dulu, punya anak dulu berdoakan. Oke. Nikah dulu ya, baru didoakan Karya ya. Ya, Ci Jenny, Mama Neutron, Nike, Ci Anggra ya, Bu Desi, doakan jodoh anakmu. Saya doakan loh. Saya bilang sama dia. Ya, doakan, komen, doakan jodoh anakmu. Ya. Doakan. Pastikan anakmu memilih pasangan dengan kesadaran akan Tuhan yang dia sembah. Si Angel ya, doakan anakmu, mulai sekarang doakan. Bukan berarti besok pacaran, kurang ajar itu. Maksudnya doakan gini, artinya orang tua percaya bahwa Tuhan akan temukan dengan pasangan hidup yang akan membuat mereka berdua maksimal dalam hidup mereka. Mungkin dalam hidup mereka mungkin akan ada jatuh, it's okay, tapi doakan, kawal mereka dengan doa. Orang tua bilang amin. Yang belum nikah cepat nikah, punya anak. Kok banyak aminnya dulu. Oke, ya. Lihat, kemudian lihat Eliezer waktu dia berangkat, dia minta tanda sama Tuhan. Nah, ini memang agak kontroversi, ada banyak orang kaya minta tanda. Makanya lagunya apa? Tanda-tanda telah nyata. Si Brondong sudah tiba. Enggak ya. Ya. Tandanya enggak masuk akal. Kadang-kadang memang masalah jodoh ini agak sulit ya. Saya ini agak kurang ajar doanya untuk Karin sama Karya. Aku doa Tuhan biar mereka punya apa-apa yang cinta mereka Tuhan. Apa duitnya banyak Tuhan. Asuransinya banyak Tuhan. Pokoknya napasnya tinggal di ujung. Pas kawin besok mati apenya. Biar jadi janda kaya mereka berdua. Baru kita cari Brondong ya. Ini doa karena kesal. Yang marah bukan Tuhan, tapi Karini sama Karya. Tapi kalau ada teman-teman ya yang mau cari pasangannya, tolong ya, ada Karini, Karya ya. Oke. Kita care, kita percaya. Kan kalau mereka pesta kita juga untung kan. Haleluya. Oke. Kok saya ngomongin Karini, Karya yang semangat Kak Feni ya. Coba nanti Kak Feni konsultasi sama Ko James lah, biar Ko James bisa kasih ke caranya. Oke ya. Oke, balik sini ya. Jadi lihat, si Eliezer ini minta yang tidak masuk akal. Dia bilang begini, aku tunggu aja kalau ada anak cewek, kan dia di atas kan, kalau mereka sumur tuh di bawah, agak ke bawah, agak ke lembah jauh. Jadi naiknya itu tinggi naiknya kan. Dia bilang gini, kalau ada cewek kasih aku minum dan dia bilang ku timbak juga untuk unta-untamu, itu tanda dari Tuhan, kata Eliezer. Agak saya nggak tahu nih Eliezer karena marah sama Abraham suruh dia pergi jauh-jauh, tapi saya nggak tahu ya. Karena Bapak Ibu yang pertama, nimba air di bawah itu berat, naik ke atas Bapak Ibu. Mau coba? Berat ya. Yang kedua, kalau kasih makan minum manusia mendingan sedikit aja kan. Ya Tupperware 10 liter kalau ada lah. Kan nggak semua diminum, itu dimandiin kalau semua kan. Paling minum sedikit aja.
Yang jadi masalah Eleazar minta supaya ontanya dikasih minum. Wah, yang namanya onta Bapak Ibu, bukan 1 galon minumnya. Satu apa namanya? 1 toren minumnya Bapak Ibu. Tahu toren ya? Apa toren bahasa Indonesianya Pak Fikres? Apa toren? Gentong. Gentong. Banyak minumnya. Bayangkan saja ya. Sambil buka mata lihat saya, jangan tutup mata lihat ya. Bayangkan si Ribkanya pakai ember 10 liter ke bawah, timbain, masukin, naik ke atas, kasih unta minum. Unta itu sekali minum, 1 unta hampir 400 liter. Yang dia kasih minum itu 10 unta, 4 ton air diangkat dia. Jadi yang diminta Eleazar itu masuk akal. Tapi herannya Tuhan kita itu Tuhan yang seringkali gak masuk akal. Bilang amin dulu. Ribka timbain. Ketemu Ribka bilang, Pak minum Pak, Bapak haus ya minum Pak. Ya. Eleazar diam kan. Terus Pak, Bapak pegang ya yang ini ya. Sekalian ku kasih minum unta Bapak. Itu langsung muka tak kaget Eleazar. Dia diam, dia lihat. Si Ribka ke bawah sampai nyanyi kan. Aku diberkati sepanjang hidupku. Dikasih untanya minum, turun lagi. Sampai puas untanya minum. Langsung berdiri Eleazar bilang begini. Hei anak gadis, kau anak siapa? Di mana rumah bapakmu? Bapak Ibu tahu apa yang dibawa Eleazar? 10 unta dibawanya apa? 10 unta itu mewakili 10 sekuritas dan bank. Emitennya banyak dalam situ pokoknya. Ini saya belajar dari mereka nih kan. Bayangkan 10 unta itu membawa kekayaan yang tak terhingga Bapak Ibu. Isinya semua emas dalam unta itu loh. Dibukanya satu sebagai tanda, nak pakai untukmu anak gadis ya. Sekarang boleh gak bawa aku ke rumah bapakmu? Ribka gak pernah tahu. Waktu dia tahu mungkin setengah-setengah sempoyong juga dia kan. Dikasih emas Bapak Ibu. Ribka jadi orang kaya hari itu. Yang saya bilang begini. Ribka gak punya motivasi. Kalau kita baca tesnya gak ada motivasi. Dia anak yang baik. Belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Masih perawan kan. Dia rajin bantu bapaknya. Dia pekerja yang ulet. Di tengah-tengah orang butuh air. Dia gak minta permisi. Gak ada kompensasi. Gak ada perdagangan. Gak ada transaksi. Dia hanya berkati saja. Gereja kita juga demikian Bapak Ibu. Kami gak transaksi. Komen gak transaksi ya. Kasih aja komennya. Berkati aja. Kadang-kadang ucapan terima kasih mereka juga nggak hebat kok. Mungkin lupa ya, setelah kita kasih lupa. It's okay. Tapi saya percaya setiap kali kita mulai mengalirkan air kehidupan bagi orang lain. Nah ini nih. Waktu kita mulai menjadi berkat bagi orang lain. Kan kita lagi bicara air nih dari kemarin kan. Air pencucian ini air kehidupan. Waktu kita alirkan kehidupan itu bagi orang lain. Sorga tuh nggak buta Bapak Ibu. Bilang amin dulu. Dia lihat kok. Dia lihat persis kok. Saya percaya, saya bilang begini. Oke ya. Lupa saya. Oke, ini dulu. Oke. Jadi sorga tuh lihat bagaimana Ribka kerja. Dan Ribka menuai Bapak Ibu. Saya percaya waktu kita putuskan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Mengalirkan kehidupan sesuai dengan tema gereja kita. Tinggal tunggu waktunya semua nanti indah Bapak Ibu. Kalau nanti kita punya gedung yang bagus, yang besar. Kita gak bisa sombong. Karena kita tahu Tuhan yang kasih Bapak Ibu. Bagian kita continue aja. Waktu hidup kita, waktu Bapak Ibu dengar saya khotbah tiap minggu mungkin. Diganti Ko Willem, Karya, mungkin Bu Lima. Taruh dalam hatimu. Gak heran kalau di hidupmu makin baik Bapak Ibu. Karena dia lihat bagaimana hidup kita akan dipakai dia sebagai wadah untuk dia mulai berkati banyak orang. Maaf ya ini bahasa saya. Tuhan perlu Ribka untuk bertemu Eleazar. Supaya nanti Ribka ketemu dengan Ishak. Dan lewat rahim Ribka lahirlah umat pilihan Tuhan yang disebut sebagai Israel atau Yakub. Tanpa sadar, waktu kita mulai rajin menjadi berkat bagi yang lain, karena kita sadar anugerah Tuhan bagi hidup kita, maka lihat dari rahim hidup kita, nanti akan lahir hal-hal yang hebat, yang buat kita, wah luar biasa. Jadi waktu sister bilang tadi, yang kecil, yang least become 1,000. Least itu bahasa 100 orang. 1,000 itu budgetnya saya bilang. Bagi saya. Yang minoritas memberikan dampak yang hebat bagi besar. Nanti kita akan alami Bapak Ibu. Secara bertahap lihat bagaimana Tuhan mengerjakan anugerahnya
dalam hidup kita, gereja kita, dalam kehidupan kita, dan nanti jadi berkat bagi banyak. Ini akan berlangsung Bapak Ibu. Tinggal tunggu Bapak Ibu setia apa gak melihat. Tangkap itu, lihat, dan lihat itu akan jadi bagian hidupmu Bapak Ibu. Oke, sekarang saya foto ini, saya nggak panjang, saya foto ke kitab Perjanjian Baru. Sebuah cerita Bapak Ibu, kali ini Ribka, ada namanya. Yang ini lihat Bapak Ibu. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 54. Satu perikop yang cukup panjang juga, bukan yang terpanjang, ada yang terpanjang, tapi cukup panjang. Percakapan dengan perempuan Samaria. Coba semua buka ke kitab Yohanes pasal yang keempat, saya tunggu. Buka sama-sama yuk. Yohanes pasal yang keempat. Saya tunggu. Sudah ketemu bilang amin? Oke. Sekarang Bapak Ibu lihat judul perikop Yohanes pasal yang ketiga. Baca yang paling pertama. Judul perikop 1, 2, 3. Siapa namanya Bapak Ibu? Sekarang balik ke Yohanes pasal 4. Siapa namanya perempuan ini? Enggak ada, no name. Enggak dianggap. Bukankah seringkali gereja enggak dianggap? Bukan orang-orang hebat kata dunia. Tapi lihat. Yang gak hebat, satu kan katakan yang bodoh dipakai Tuhan untuk muliakan dia nanti. Ya, nah di Yohanes pasal 4 ini cerita bagaimana, lihat ke depan semuanya. Taruh lagi handphonenya. Cerita bagaimana Yesus ketemu dengan perempuan Samaria. Ya, ayat 10 mereka beraudiensi. Kenapa perempuan ini ngambilnya siang hari? Kita sudah pernah khotbah, jadi kita nggak usah ulang lagi. Lihat ayat 10 bilang begini. Ya Yesus kepadanya sama-sama 1, 2, 3. Jikalau engkau tahu. Sama-sama bilang air hidup. Tadi Ribka timba air untuk memberkati Eleazar dan unta-untanya. Ending story-nya dia kawin dengan Ishak, melahirkan Yakub. Yakub itu melahirkan anaknya Yehuda, melahirkan Yesus, sang sumber hidup itu bagi kita semua. Bilang amin. Nah cerita ini bagaimana katakan, ia memberikan kepadamu air hidup. Kita baca ayat berikutnya. Lihat ke depan saja. Ya, 13, 1, 2, 3. Jawab. Barang siapa? Stop. Air dunia, air fisikal. Terus 1, 2, 3. Tetapi terus sebaliknya ini hidup kekal Bapak Ibu. Yesus katakan kalau kau minum daripadaku, you receive from me. I'll give you sumber mata air dalam hidupmu. Jadi Yesus itu bukan cuma di luar tapi dalam diri kita sekarang. Bilang amin. Ini doa perempuan. Saya tunjukkan aja. Nanti kita simpulkan. Sama-sama. 1, 2, 3. Kata perempuan itu kepadanya. Yesus menggunakan mana ilustrasi. Perempuan itu menggunakan kenyataan yang ada. Tapi Yesus terus bicara kepada perempuan itu tentang makna yang dia mau Bapak Ibu. Ending of story, perempuan itu memahami apa yang Tuhan mau dia terima bagi hidupnya. Nanti kita lanjutkan. Lihat ya. Nah perempuan itu bagian ayat ini banyaknya diterjemahkan sebagai ya penuh Roh Kudus lah. Oke lah kita oke saja nggak apa-apa. Tapi yang saya mau tanya begini. Yesus katakan aku punya air hidup. Kalau engkau terima daripadaku, kau minum daripadaku, maka engkau tidak akan haus selama-lamanya lagi. Kan hidup kita ini hidup penuh kehausan. Haus kasih sayang, haus penghargaan, haus pujian. Ya, apa lagi? Haus sentuhan, sudah mulai agak detail ya, haleluya ya. Jangan kita teruskan, nanti gawat ini, konseling ini ya. Apa lagi? Haus untuk kebutuhan hidup kita. Ya, Tuhan, kalau kami bisa makan nasi padang tiap siang kami bersyukur Tuhan. Doanya kan masih miskin itu. Ternyata dia sudah bisa makan nasi padang. Naik gak doanya? Naik. Tuhan nasi padang gak sehat rupanya Tuhan. Yang paling sehat bakute Tuhan. Kalau bakute kami makan Tuhan, kami cukup sampai kau datang menjemput kami. Tuhan berkati kasih bakute. Saya tanya naik gak doanya? Penelitian mengatakan terbaru Tuhan. Bakute banyak masalah Tuhan. Makanan Jepang yang paling sehat Tuhan. Ya, Susi, Eka, Siti. Ya, kok gitu ya? So, kok nama orang jadi kan? Terus Tuhan kasih kesempatan makan sushi
secara reguler. Berhenti nggak doanya? Robah doanya. Biasa berdoa, Tuhan, apa yang kami makan hari ini Tuhan? Biasa begitu. Sekarang enggak dia. Tuhan, siapa yang kami makan hari ini Tuhan Yesus? Artinya apa? Hidup kita nggak pernah puas sampai kita bilang puas. Itu maksudnya. Kalau engkau minum, engkau nggak akan pernah puas hidupmu. Nggak pernah konten, bahasa Inggrisnya tuh bilang. But when you receive from me, waktu kau minum daripadaku, mungkin secara fisikal ada banyak kekurangan, tetapi ada kepuasan bagi hidupmu. Saya bilang sama Bu Lima, aku puas loh. Gereja gak besar loh. Saya ini dari background gereja besar Bapak Ibu. Dan saya masih diundang khotbah di gereja besar. Dan saya bilang gak usah. Kan sinting Bapak Ibu. Ya kan? Saya bilang gak usah. Saya sini aja cukup. Oh Bapak, wah saya diundang Pak, tiket kami gak usah lah. Terlalu jauh, kalian aja lah. Gak usah. Saya di Batam saya bilang. Karena saya merasa cukup. Saya happy lah Bapak Ibu. Saya bahagia lihat James main gitar. Habis itu dia sekarang sudah mulai kembangkan cabang kan. Mantap ya. Supaya dapatlah pasangan hidupnya. Kalau enggak tuh enggak tahu lagi kita ya. Ya. Lain sebagainya. Ada yang gereja tiap minggu. Saya semangat. Saya pastikan enggak pernah pendeta kali ini waktu kalian bilang, Pak sorry ya minggu ini kami enggak bisa gereja. Karena kami mau bikin dosa. Maaf. Karena kami mau jalan-jalan. Saya akan bilang terkutuklah engkau karena kau enggak ibadah hari minggu. Enggak ada. Semangat. Nikmati liburannya. Come back strong, come back fresh. Nanti minggu depan datang lagi. Tapi kami liburannya 1 tahun Pak. Oh Tuhan berkati. Tuhan limpahkan ongkosnya supaya nikmat. Tidak akan saya intimidasi, tidak Bapak Ibu. Tidak akan. Karena saya tahu bagian saya bukan mendakwah. Saya ini memberkati Bapak Ibu. Bilang amin. Ya. Jadi perempuan itu bilang, Tuhan beri aku minum air itu. Berikan aku. Bukan. Ya. Berikan aku. Lihat apa yang terjadi. Kita baca sama-sama. Nanti kita bandingkan ceritanya. Kami untuk close. Lihat, kita buka pasal 4 tadi yuk. Kita baca yuk. 28, 29. Saya tunjukkan aja, nggak usah korbankan Bapak Ibu ya. Bagaimana Alkitab itu bisa menjelaskan dirinya. Yohanes pasal 4. Kita akan baca ayat 28, 29. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Maka perempuan itu meninggalkan lalu pergi ke kota dan Stop. Perempuan tadi menghindari orang-orang di kota. He tried to escape from the people in the city. But now she herself datang ke kota itu ngomong sama semua orang. Pak Bu, tadinya dia pemalu. Perempuan ini gak berani tengok muka orang. Sekarang dia malu-maluin. Manggil-manggil orang. Terus ayat 29, 1, 2, 3. Mari. 30 sambung, 1, 2, 3. Maka kan aneh. Oke, saya baca foto perempuan. Siapa perempuan ini? Perempuan Samaria ini. Yang gagal dalam hidupnya. Berapa kali berumah tangga dia? 5 kali dia kawin. Berapa kali dia cerai? 5 kali cerai dia. Yang ke-6 belum resmi, masih latihan. Kalau bahasa Inggrisnya horbo together. Tahu horbo together, kumpul kerbo, maksudnya kumpul kerbo. Belum resmi, masih proses. 6 kali kalah dia kawin. 6 kali dia 5 kali cerai dia. Menurut Bapak Ibu dia ahli nggak? Kalau menurut Bapak Ibu dia ini jagoan atau orang kalah? Kalau sebenarnya suhu bukan cupu. Dia suhu bukan cupu dia. 5 kali, hebat kan? Sedangkan Kak Ria kali ini coachnya belum sekalipun, dia udah 5 kali kan. Luar biasa, memang suhu perempuan ini kan. Saya gambarkan ya, setiap kali perempuan ini pergi ke pasar Mitra 1 mau beli kuenya Pak Kris sama Bu Indah. Orang pasti ngomongin dia. Dan semua istri langsung gandeng tangan lakinya. Karena yang lewat itu adalah pelakor. Apa artinya? Jadi perempuan yang terhina secara sosial. Dan bukan cuma itu, kelihatan gagah di luar. Ya, kelihatannya gagah di luar kayak singa. Tampangnya keras, harimau dia, sionya harimau dia. Di luar, dalamnya apa? Hello Kitty. Tiap kali dia pulang ke rumah dia bilang, aduh nasibku kok gini, lakiku pergi semua, kok kutuk banyak kali. Dia pasti begitu perempuan ini. Dan perempuan ini menjadi buah bibir, sampah masyarakat. Makanya dia menghindari ketemu orang banyak.
Orang ngambil air pagi-pagi di seumur jam-jam 7, jam 6, jam 7 pagi. Dia ngambil air jam 12 siang. Tak ada orang lagi, cuma dia sendiri aja. Dia malu ketemu orang. Tapi waktu dia minum air kehidupan. Lesi. Waktu dia minum air kehidupan itu, Alkitab bilang, wah petantang petenteng. Woi, panggil semua orang. Dan herannya orang yang dipanggil semua datang. Apa karena kemampuan itu tuh? Saya percaya di situ kuasa Tuhan bekerja. Kuasamu terlebih. Tiba-tiba mulut perempuan itu diurapi Tuhan. Penuh kuasa sehingga orang mau dengar dia bicara. Baca berikutnya. Ayat 3942. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan banyak orang. Ayo sama-sama. Ayat 39. 1, 2, 3. Dan banyak orang Samaria dari kota itu. Wow, yang bersaksi, ia maka kepadaku 40. Ketika mereka dan ia pun 41. Dan lebih banyak lagi 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya sebab kami sendiri telah mendengar. Lihat perang, dahsyat nih. Dah sempat ikut sekolah misi dia. Dia panggil semua orang datang, dipertemukannya kepada Yesus. Lihat, perempuan yang minum air hidup itu, dia tularkan air hidup itu, nih bahasa ilustrasi ya. Dia tularkan kepada banyak orang. Sekarang lihat, bukan cuma dia yang punya sumber air hidup, bilang, sekarang kami dengar dia ngomong, kami juga ngalami air hidup itu, kata orang-orang kota Samaria. Dari seseorang yang gak dianggap, Ribka, catatannya karena dia ada Nahor, saudaranya Laban, ya, keturunan jauh dari keluarga Abraham. Tapi seseorang yang gak dianggap, tetapi dia terus berani menjadi berkat, berani menyalurkan air hidup kepada unta dan kepada Eleazar. Tuhan pakai dia nantinya untuk melahirkan generasi juru selamat atas muka bumi. Perempuan ini, dia terima air itu dan dia bawa air yang merubah hidupnya itu kepada orang satu kota. Satu kota dia bawa dia kepada Tuhan. Wow. Sekarang pertanyaan gini, Pak, dengan kita bagaimana, Pak? Ini dari pandangannya, lihat ya. Kita bagaimana, Pak? Saya percaya Bapak Ibu yang datang ke gereja tiap minggu, engkau terima air kehidupan tentang Kristus yang mengasihi engkau. Jangan stop dalam dirimu. Izinkan itu mengalir bagi yang lain. Mungkin kau bilang gini, Pak, aku gak bisa khotbah kayak Bapak. Ya gak mesti. Di tempat kerja mulai berdoa lah. Tengok teman susah, nasihati dia, semangati dia. Jangan tuduh dia. Semangati dia. Geng, udah geng, berubah aja geng. Udah ampuni geng. Jangan marah hati geng, tenang geng. Yuk kembali kerja yuk. Minta kemurahan biar Tuhan, mungkin dia beda agama. Biar Tuhan semesta alam, Tuhan Time, Tuhan yang Maha Esa, apalah namanya lah. Membela hidupmu, menolong kau. Pasti ada Tuhan tolong. Mungkin mereka mulai cerita tentang hidupnya, tentang suaminya, tentang anaknya. Mulai kasih empati. Percaya pasti Tuhan tolong. Nasihati dia, alirkan sesuatu. Mungkin kita bilang, Pak, kan aku udah pandai ngomong, Pak. Aku ngomong pun kacau balau, Pak. Yang kacau balau kayak perempuan Samaria itu tadi, kan kacau balau ngomongnya. Itu pun cukup bagi Tuhan untuk Tuhan pakai jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Pak, aku ini cuma pekerja sederhana, Pak. Aku ini PHL, pekerja harian lepas. Kadang-kadang lepas, kadang-kadang di hari-hari, Pak, gitu ya. Kadang lepas. Gak apa-apa. Waktu ketemu orang nasihati. Ucapkan, saya kalau pergi kemana-mana, kalau saya parkiran, saya gak pernah parkiran cuma dengan tangan kosong. Maaf, dengan mulut kosong. Nih ada Kak Reni, Mami yang saksian. Bang, semangat ya, Abang ganteng. Sehat bang, terima kasih bang. Emang ya? Sederhana aja, tapi berapa banyak yang waktu aku bilang gitu, wah makasih om, makasih om, makasih om. Ya, kadang waktu di mall kan, tengok namanya kan. Tengok namanya pasti orang Nias ini, Yahoo ini kan. Nah, Ononia ini kan. Pas buat kaca kasih, Yahoo gue bilang, oh. Semangat kau bang ya, kau Kristen kan pasti kan, anak Tuhan kau kan. Nah doa supaya kau naik promosi. Oh iya Pak, makasih Pak. Sagel, oke, Tuhan berkati. Sederhana. Tapi kan itu kita dalam tanda cipratin air kehidupan bagi. Basah dia, basah. Dan pasti dia ngalamin sesuatu lah. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Pakai hidup kita, kesempatan ketemu orang untuk
Haleluya Yesus Tuhan. Amin. Perempuan Ribka, dia timba air, dia kasih minum sampai puas. Dia dipakai Tuhan, dia menuai hidupnya. Saya percaya kita pasti menuai Bapak Ibu. Perempuan Samaria, dia menuai. Dia menuai kasih sayang. Dia menuai pemulihan. Yang tadi hidupnya terpuruk, gak berharga, dihina, terhina, jelek Bapak Ibu. Sekarang diangkatin orang bilang, wah ini perempuan luar biasa. Belasan tahun dia mengalami penindasan. Tapi satu hari Tuhan balikkan keadaannya. Mungkin kau lama berjuang dalam hidupmu. Dan engkau terus mengasihi dirimu. Aduh aku cemana Tuhan. Stop. Pakai kasut kabar baik. Bilang enggak, aku diberkati, aku ditolong Tuhan. Pasti ngomong terus. Tiap kali mau keluar bilang, aku pasti sukses. Tuhan pasti tolong aku. Yesus engkau bantu aku. Engkau beri hikmat. Ngomong terus. Dan apapun posisi kita, miliki hati yang besar Bapak Ibu. Amin. Saya berdoa dalam nama Yesus jadi berkat bagi kita semua. Kita bagi bersama-sama yuk.